Shalom, Bapak, Ibu, Saudara. Kali ini saya akan memberikan kesaksian tentang cinta kasih Tuhan, di mana saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita semangat di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Terkhusus di saat kita menghadapi tantangan hidup. Saat kita tidak berdaya, Tuhan memberikan kita semangat yang luar biasa. Seperti tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi ceritanya itu pada waktu beberapa tahun yang lalu, anak saya itu mengikuti lomba robotik di suatu tempat di hotel tertentu. Waktu itu dia memang pengen sekali mengikuti lomba itu karena memang di sekolahnya dia mengikuti ekstrakurikuler robotik. Jadi dia dengan semangat mengikuti lomba itu. Pada waktu itu saya, istri dan kakaknya mengantarkan dia ke lokasi lomba dan dia dengan penuh semangat dia langsung menuju ke tempat pendaftaran ulang dan pada waktu lomba dimulai dia juga dengan semangat mengikuti lomba. Waktu itu beberapa soal yang harus dia buat ya, jadi beberapa soal robotik yang harus dia bikin ya, dia bikin dengan penuh semangat. Saya melihat kita yang sebagai penonton melihat dari kejauhan ya, dari beberapa meter dari tempat lokasi lomba. Saya melihat anak saya itu semangat banget untuk mengikuti lomba itu. Dia pasang itu beberapa bagian demi bagian membentuk suatu waktu itu disuruh membentuk hewan gitu ya, hewan tertentu. Dia pasang bagian per bagian seperti seperti membuat puzzle gitu ya, tapi dalam bentuk robotik. Waktu itu dia memang terlihat semangat sekali Bapak Ibu Saudara, karena memang dia menginginkan menjadi juara gitu, dan dia merasa memang dia mampu, dia bisa gitu. Kemudian waktu itu setelah selesai dia bilang ke kami, aku pasti menang, aku pasti juara gitu. Jadi dia sangat semangatnya. Tadi aku bisa menyelesaikan semua soal-soal robotik dan semua bagian-bagian robotik bisa aku pasang semua gitu. Saya sebagai orang tua ya bangga gitu ya. Oke, puji Tuhan saya bilang gitu. Kemudian kita pulang. Waktu itu pagi ya, lombanya pagi, kalau nggak salah sekitar jam 9. Kemudian saya bilang tanya ke panitia, kira-kira pengumuman lomba kapan? Kemudian panitia memberi informasi bahwa pengumuman lomba dia akan diumumkan hari itu juga sekitar jam 3, jam setengah 4 sore. Jam 3 saya kembali ke lokasi lomba dan memang waktu itu panitia mengumumkan hasil lomba. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara ternyata anak saya tidak mendapat juara apapun juga ya. Dari juara 1, 2, 3, kemudian harapan 1, harapan 2, harapan 3 lolos semua. Tidak mendapat juara gitu. Anak saya yang mendengar itu waktu itu, dia menjadi down Bapak Ibu Saudara ya. Yang tadinya dia semangat mengikuti lomba, dia menjadi down. Dia menjadi seperti patah semangat ya, seperti shock gitu ya. Jadi walaupun anak kecil juga bisa mengalami shock. Dia shock seperti stres gitu. Terus dia bilang, kalau gitu aku nggak akan ikut lomba lagi lah, nanti lain waktu lah. Aku males gitu.
Mmm, aku pikir aku akan juara, akan menang kok, ternyata hasilnya kayak gini gitu. Jadi yang tadinya dia semangat, dia jadi kendor Bapak Ibu Saudara. Jadi ya seperti anak yang nggak mau berusaha lagi. Terus saya bilang sama dia, "Nggak usah patah semangat, nanti lain kali kamu ikut lomba lagi, pasti kamu juara." Dan apa jawabannya? "Ah, enggak apa, aku nggak mau ikut lomba lagi. Pokoknya selamanya aku nggak mau ikut lomba, males," gitu. Dia bilang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian lain waktu ya, ada perlombaan lagi. Ada di sekolah dia dapat pengumuman ada lomba robotik lagi ya di suatu hotel tertentu lagi. Dia langsung membentengi dirinya. Ah, enggak ah, aku nggak mau ikut lagi gitu. Aku males ah, udah pasti juga gak juara gitu. Kemudian saya bilang, enggak, kamu harus ikut. Kamu harus persiapkan mentalmu lagi. Ini kan cuma ujian mental juga, cuma tes mental. Ayo semangat, semangat gitu. Jangan kendor, jangan putus asa gitu. Masa cuma ikut lomba sekali aja nggak dapat juara, kamu langsung putus asa. Anak saya tetap menjawab, tidak, aku tidak mau ikut lomba lagi. Males, 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 nggak mau gitu. Paling juga nggak juara gitu. Ya udah saya bilang gitu. Nah kemudian kesempatan lain lagi, ada lagi lomba lagi. Lomba robotik lagi. Jadi setiap ada lomba robotik, dia pun tidak mau lagi. Jadi setiap ada lomba robotik, setiap ada pengumuman dari sekolah, ada lomba robotik, dia tidak mau ikut lagi. Dia sudah membentengi dirinya bahwa yakinlah aku pasti nggak menang, yakin aku pasti nggak bisa, aku pasti gagal gitu. Jadi semangatnya hilang Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya awal mula dia mengikuti lomba untuk pertama kalinya dia semangat, ya dia penuh harapan, tapi karena suatu hal itu tadi dia gagal, itu ternyata menghancurkan meluruhkan semangatnya dia. Ya, dia tidak mau lagi semangat, dia sudah tidak mau lagi ikut lomba. Ya, sepertinya selamanya mungkin dia bilang selamanya nggak mau ikut lomba gitu. Padahal di ekstrakurikulernya dia di sekolah, ya, dia mendapat nilai terbaik. Ya. Dia selalu mendapat nilai terbaik dan di rapotnya juga dia mendapat nilai yang baik. Tapi karena ya itu tadi, karena kegagalan sekali menghancurkan segalanya, menghancurkan semangat. Saya sebagai orang tuanya juga, wah ya cuma bisa sabar, bisa cuma ngelus dada ya Bapak Ibu Saudara. Saya cuma bisa berharap sama Tuhan. Tuhan kembalikan semangat dia, Tuhan kembalikan rasa percaya diri dia, kembalikan harapan dia. Seperti tadi kita baca di Yesaya 4 ayat 29 tadi ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya percaya ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saya remani ayat ini. Saya imani ayat firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan akan memberikan dia semangat kembali. Tuhan akan memberikan anak saya kekuatan kembali, harapan yang baik kembali gitu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, ada lagi lomba Bapak Ibu Saudara. Tapi kali ini bukan lomba robotik, tapi lomba matematika. Lomba matematika. Jadi lain ya, lain lain perlombaan. Nah, saya tawari lagi sama anak saya. Kali ini bukan lomba robotik, tapi lomba matematika. Gimana? Kamu mau ikut? Ayo, semangat, semangat. Kamu harus bisa. Kamu pasti bisa semangat. Nah, dia bilang, lawang lomba robotik aja yang saya mampu aja, aku aja mampu kalau Pak. Apalagi lomba matematika gitu. Matematika kan saya nggak begitu pinter Pak gitu. Saya nggak begitu eh, menguasai. Dan nilai di rapotnya dia juga memang sebetulnya bagus, tapi memang tidak sebagus nilai robotiknya dia gitu. Jadi ya bisa-bisa aja sebetulnya. Dan dia bilang, ah enggak, aku nggak mau ikut lomba matematika, nanti juga pasti pasti kalah, pasti jelas kalah. Dia bilang gitu. Terus saya kasih semangat, enggak, ayo percaya, percaya, kamu pasti bisa, kamu yakin, kamu pasti bisa. Ayo ikut lomba matematika, nanti biar mama yang ngajarin. Kan memang mamanya guru matematika, jadi udah pasti bisa gitu.
Nah, akhirnya dia mau Bapak Ibu Saudara. Dia mau, terus dia kembalikan semangatnya, ya saya kembalikan semangatnya, dan dia mau, nanti dia belajar dengan tekun untuk menghadapi lomba gitu ya. Untuk menghadapi lomba matematika yang ya dia sebetulnya ya enggan karena memang dia tahu dia tidak begitu menguasai. Jalannya waktu kemudian sebelum dua hari sebelum hari H lomba ya dia semakin tekun belajar dan semangatnya kembali. Ya saya bersyukur sama Tuhan semangatnya kembali Bapak Ibu Saudara, dia belajar ya pulang sekolah waktu itu dia belajar sama mamanya, belajar dengan tekun, belajar semua soal-soal matematika yang dia dapat di sekolah dia pelajari ya, siapa tahu nanti keluar di dalam lomba, dia bilang gitu ya. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, pada waktu hari H lomba ya dia mengikuti lomba dengan tenang ya, dia mengikuti lomba dengan baik ya. Waktu itu juga lombanya diadakan pagi hari, kemudian setelah lomba kita pulang ya, dan pengumuman dari panitia mengumumkan sama seperti lomba robotik yang lalu, yaitu jam 3 sampai setengah 4 sore gitu. Kemudian jam 3 kami datang lagi ke tempat lomba, lokasi lomba, diumumkan juara 1 si A. Nah, waktu itu dia sudah mulai down. Nah, itu Pak, lihat tuh Pak, aku nggak dapat juara toh. Sebentar, ya mungkin kamu nggak juara 1, saya bilang gitu. Mungkin juara 2 si B. Nah, terus dia semangatnya mulai kendor. Oh, nama aku nggak disebut apa, dibilangin kok. Tapi kamu masih semangat toh? Ya masih semangat Pak gitu. Masih semangat nungguin hasil lomba toh, masih semangat. Nah, dari itu. Juara 3 si C gitu. Kemudian memasuki juara harapan 1 Bapak Ibu Saudara. Juara harapan 1 si D gitu. Nah, tuh Pak, sudah juara harapan 1, aku juga nggak dapat nama toh gitu. Kemudian juara harapan 2 si E. Wah, itu Pak, hampir terakhir tuh Pak. Juaranya aku juga masih nggak dapat nama gitu. Dia semakin semangatnya semakin turun gitu. Waduh, jangan-jangan nanti kayak pengalaman ujian lomba robotik ini, jadi nggak semangat lagi nih. Kemudian waktu dibacakan juara harapan 3, ini juara yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kan memang ada 6 yang juara ya, juara 1 sampai juara harapan 3, ada 6 orang yang juara. Waktu juri atau panitia bilang juara harapan 3, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, nama dia yang keluar. Juara harapan 3 karena anak saya Emanuela keluar itu. Dia langsung berteriak kegirangan Bapak Ibu Saudara, dia langsung semangat gitu. Hore, akhirnya aku dapat juara itu. Dia langsung lari naik ke panggung Bapak Ibu Saudara. Semangatnya yang luar biasa. Tadinya semangatnya mau kendor, dia kembali semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Dia tidak membayangkan, kami sebagai orang tua juga tidak menyangka dia bisa juara lomba matematika meskipun juara harapan 3. Dan itu juga lomba matematika sekota Semarang ya, SD sekota Semarang. Jadi dia mengalahkan 56 siswa sekolah dasar ya kelas 1 sekota Semarang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semangatnya kembali lagi ya. Inilah janji Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 29, dan saya percaya, saya imani ini. Tuhan memberikan dia kekuatan, dia memberikan dia semangat lagi ya. Yang tadinya dia tidak berdaya, yang tadinya dia seperti putus asa, putus semangat, patah semangat, Tuhan kembalikan semangatnya lagi ya. Waktu itu dia menerima piala, dia menerima piagam, dia bilang, Pak, aku mau ikut lomba lagi, aku mau semangat ikut lomba lagi nanti lain waktu. Nah, seperti itu dong, itu namanya baru anak papa, dia bilang. Saya bilang gitu. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan luar biasa yang memberikan semangat kepada anak saya, memberikan kekuatan kembali, harapan yang luar biasa. Nah, itu kesaksian saya saat ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat ya buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya. Bahwa saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, ingat ada Tuhan yang luar biasa, yang memberi kita semangat, yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita harapan kembali. Karena di saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita berharap kepada Tuhan, dia akan turun tangannya Bapak Ibu Saudara. Dia turun tangan, dia memberikan kita kekuatan yang luar biasa, dia memulihkan segalanya dan memberikan kita semangat yang baru. Terima kasih.
Itu saja kesaksian saya saat ini. Tuhan Yesus memberkati.